Bener gak sih Kak? Ya karena kamu kelihatannya waras dan saya izinkan lah untuk obrak-abrik ya. Serius ya? Saya tunggu bikin yang keren banget, Serius? gitu ya. Nanti kalau nggak keren banget saya take down. Padahal Nggak, bercanda. Oh enggak, maksudnya kalau lagu kan Kak Adi selalu bilang, maksudnya ke murid-murid Kak Adi khususnya, bahwa ya kalau memang mau mulai cover aja. Ya nanti tinggal dicari mekanismenya gitu. Terus nanti bisa diskusi dengan Kak Yutor juga, bagaimana cara cover yang benar. jadi boleh Kak Adi? Harusnya sih boleh. Jadi apalagi saya cuma surprise aja gitu. Maksudnya mungkin kalau yang lain udah biasa juga kan. Maksudnya yang lain juga yang mungkin juara 5, 6, 7 Jana juga kan cover gitu. Maksudnya hal yang biasa sih kalau memang mereka cover lagunya Lesti, ya, setiap keluar Lesti gitu ya. Karena memang biasanya kalau orang cover lagu Lesti itu memang rata-rata penontonnya itu juga appreciate dan bagus gitu. Tapi saya amazing, saya terharu sebagai guru kalian. Kemudian sang juara satu pun Weni Wahyuni, Weni Wen, gitu Iya, di Sahrul. kemudian mengapresiasi seniornya untuk kemudian ingin bikin sesuatu yang mengapresiasi. Itu sih menurut Kak Adi luar biasa ya, karena memang Weni ini juga sosok yang punya hits juga, terus juara juga, menggelegar juga suaranya. Jadi, dan saya yakin begitu kamu bikin pasti akan beda suasananya dengan Lesti gitu, karena kalian berdua sama-sama hebat dan punya kelebihannya masing-masing. Pokoknya semoga nanti setelah dapat izin, semoga nanti Weni berusaha semaksimal mungkin. Kira-kira kapan? Itu pada nanya kira-kira kapan? Kak Adi baru dapat Kapan? izinnya aja sekarang. Oh. Kak Adi, tahan dulu. Yang penting itu semoga nanti hasil karyanya bisa berkenan Enggak, sama, saya mewakili yang di sana ya. bisa berkenan didengar sama Kak Adi Ya. sebagai pencipta lagunya, komposernya, dan sama Lesti Ya. semoga berkenan mendengar lagunya. Ya, tapi memang saya nanti tak tungguin ya. Pokoknya Ya. saya penasaran kira-kira Weni mau bikin apa gitu ya. Harusnya sih something ya. Tapi Weni mau ngucapin dulu terima kasih banyak Ya. buat Kak Adi. Karena ibaratnya gini, setelah sekian lama nggak ketemu, terus kita kontek-kontekan lagi, Kak Adi masih memberikan ruang buat Weni diskusi. Memang sosok sangat inspirasi buat Weni sebagai coach ya. Karena dulu kenal pertama kali sama Kak Adi tuh sebagai coach, guru vokal. Weni dulu nggak tahu, sampai sekarang pun Weni masih ingat ajarannya Kak Adi. Hembus, tarik gitu. Karena Weni dulu nggak ngerti teknik vokal. Saking Kak Adi tuh pengen biar Weni tuh pinter gitu dulu waktu kontes nyanyinya. Kak Adi lah orang pertama yang ngajarin Weni. Terus Kamu luar biasa itu udah berapa tahun yang lalu? itu di Hati 2016 Kak Adi. Kayaknya nempel ya di pikiran. Nempel karena hanya cara itu yang buat Weni tuh akhirnya paham. Iya Kak Adi. Oh teknik maksudnya Kak Adi tuh Weni bernyanyi pengennya Kak Adi tuh yang begini. Lebih ke gitu. dinamika, melatih Iya, dinamika. Ya. waktu itu Weni nggak bisa dinamika, feel itu ya Allah. Iya. Terus kayak gitu, kenapa sangat sosok inspirasi buat Weni, Kak Adi di luar coach, orangnya sibuk pastinya, ya kan banyak programnya juga, pencipta lagu juga, penyanyi juga. Ini bukan nyombongin ya, memang benar kenyataannya begitu. Penyanyi juga, komposer juga, terus menaungi teman-teman seletingannya Weni juga ya. Di luar seletingan Weni, dimanapun itu, pokoknya penyanyi dangdut yang ibaratnya dia datang menghampiri Kak Adi beri ruang, Kak Adi beri kepercayaan, ini kamu mau berkarya gimana gitu, dikasih ruang gitu loh. Jadi Weni bersyukurnya ketemu sama Kak Adi lagi, bisa diberi kesempatan lagi untuk diskusi, minta nasihat, minta ilmu sama Kak Adi. Semoga pokoknya kedepannya kolaborasi bersama Kak Adi itu bisa menjadi proyek yang sangat bisa diterima sama masyarakat. Terus Weni juga belajar ternyata bikin lagu itu susah ya. Tolong ya teman-teman di luar sana. Jadi ketika kalian mendengarkan lah, kita notice aja untuk teman-teman, bukan penyanyi dulu deh, pendengar gitu ya. Mau itu lagu dangdut, pop, apapun itu genrenya. Weni cuma minta satu sih, tolong selain penyanyinya kalian notice, oh ini lagu si A nih penyanyi ini. Tolong satu nama lagi, yaitu pencipta. Karena terkadang nih Kak Adi ya, Pencipta dan arranger musiknya. iya, pencipta tuh kayak orang lebih kenal sama penyanyinya dibanding sama penciptanya. Ternyata setelah ini belajar menjadi pencipta gitu ya,
itu susah, beneran susah. Cari notasinya, cari kata-katanya, mana lagi Weni nyari kata-katanya sembarangan banget. Ternyata Kak Adi kalau ciptain lagu, satu kata itu beda maknanya. Kalau berganti katanya dalam satu kalimat, itu beda lagi maknanya. Sesusah itu ya Kak Adi. Weni, Ya, kayaknya kita memang mesti jarang-jarang ketemu, Wen. kenapa Kak Adi? Karena semakin jarang ketemu, kamu semakin bijaksana, semakin pinter, semakin wise gitu, semakin wawasannya luas, semakin kalau kemarin kita berbulan-bulan bisa gak ketemu, soalnya kayaknya setahun sekali lah kita ketemu ya. Setahun sekali, jangan Pasti nggak kebayang loh, maksudnya jarang-jarang ketemu, komunikasinya, wawasannya, pemahamannya, terus kebesaran hatinya itu luar biasa. Jadi saya sebagai kakak, sebagai mungkin juga yang sempat menjadi guru kamu yang sedikit banyak ilmu yang mungkin sempat kita cari bersama ya, bener. bangga gitu melihat Weni bukan hanya semata-mata popularitasnya gitu ya, karena apalah artinya popularitas kalau tiba-tiba seseorang itu menjadi perilaku yang tidak menyenangkan, pribadi yang tidak menyenangkan. Bener. Menurut saya kalau kamu pertahankan pola pikir seperti tadi, cara berbicara seperti tadi, cara memang kamu menyampaikan sesuatu, saya yakin sekali kamu akan menjadi sosok yang dicintai bukan hanya oleh fans kamu, tapi juga oleh lingkungan kamu, masyarakat dan keluarga tentunya. Amin. Ya, bangga loh Adi beneran. Ini nggak beres beneran karena dari tadi saya nggak potong. Biasanya kalau orang lagi ngobrol katanya, oh Kak Adi tuh potong-potong ya, enggak. Saya memperhatikan kamu tadi tuh ngomongnya panjang, teratur, bijaksana dan berisi. Saya senang sih kalau ketemu penyanyi yang berkualitas dan berisi. Amin. Ya, saya doakan mudah-mudahan ya Weni kedepannya tambah oke, Amin. tambah banyak karyanya pasti. Amin. Ya, saya juga kalau udah ngeliat kamu kayak gini nih ya, aduh gitu ya, nggak sabar pengen lihat karya-karya kamu lagi. Ya, karena penyanyi-penyanyi yang punya attitude baik seperti kamu nih yang mudah-mudahan banyak yang eksis. Amin, amin ya Allah. Amin. Kebanyakan tuh pada kurang ajar gitu. Kebanyakan ya, gitu. Kebanyakan tapi nggak semua. Gitu. Tadi yang nonton penyanyi dangdut semua loh. Kenapa? Gimana? Kan yang nonton saya berarti nggak kurang ajar. Kadi, ini nanya boleh nggak sih? Apa tuh? Penasaran aja. Kadi ini bikin konten ngobrol itu niatnya sebenarnya selain ngasih ilmu itu apa Kadi? Sebenarnya ini media komunikasi kan dengan begini Kak Adi bisa bertukar pikiran dengan mungkin murid-murid Kak Adi yang ada di seluruh Indonesia yang jarang ketemu, ya. Juga murid-murid teman-teman di Akademi Asia ya yang mungkin ada di mana-mana, bahwa kita di sini tidak cukup hanya kemarin tuh ada program terus selesai, nggak gitu. Jadi berkelanjutan, berkesinambungan, bahwa saya masih senang berbagi pengalaman. Saya ingin juga punya media untuk menyampaikan ide-ide gitu loh. Itu kan, jadi kan nggak hanya nulis lagu aja. Jadi pasti juga orang mungkin pengen tahu apa sih ada di balik kepalanya Adibal selain notasi-notasi dan lirik-lirik lagu. Oh, gitu. berarti bijak banget ya tadi ya. Kadang-kadang. Tapi berarti ini nggak mikirin AdSense nggak apa ya? Jawabannya tuh iya dan tidak sebenarnya. Apa iya dan tidak itu apa kan? Iya, karena sebenarnya apa ya, kalau AdSense tuh dipikirin biasa nggak datang, Wen. Jadi kita tuh kalau bikin konten, kalau memang bikin konten kayak bikin cover, kayak bikin apa, kalau udah di otak itu AdSense, pasti membunuh kreativitas biasanya. Benar sih. Pasti kita pengen yang lagi rame kayak gitu, pengen bikin gitu. Wah yang kayak gini lagi rame, bikin. Oh lagi viral yang ini, bikin. Itu justru kalau Weni mungkin sesekali nengok channel Adibal Production, saya itu justru banyak membahas tentang proses produksi lagu. Iya benar. Terus tentang sharing pengalaman. Weni pernah nonton beberapa, yang itu yang tadi. Iya, gitu kisah di balik lagu ya, terus seputar inti apa dan pastinya seneng sih kalau memang penontonnya banyak gitu ya, terus adsense-nya banyak gitu, karena yang paling senang sebenarnya ngerjain ya tim produksinya gitu. Iya. Biasanya saya kalau gitu-gitu saya serahkan ke mereka sih gitu. Kalau termasuk kameramen ini ya? Ngangguk dulu dong. Iya dong gitu ya. Iya, tapi kalaupun misalnya yang nonton nggak banyak, itu tidak membuat saya terus
stop gitu, karena ya tadi saya bilang gitu, siapa sih yang nggak senang ditonton banyak, aksinya banyak gitu, munafik ya mungkin ya. Tapi terlepas dari itu, bukan itu aja tujuan utama. Mungkin tujuan utama ada beberapa ya. Pertama adalah tadi visi dan misinya sampai. Iya, benar. Kedua, ini refreshing juga buat saya ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau ketemu Weni, diajak ngobrol gini kan seru gitu ya, daripada cuman datang ngobrol ngabisin minuman gitu, ngabisin makanan Ini gitu. dari tadi udah Nggak ada. Nggak ada gitu. Maksudnya kan kita sharing, bertukar pikiran, kemudian sharingnya kita itu kita bagi-bagi juga ke teman-teman gitu. Itu kan mudah-mudahan bermanfaat ya Wen. Amin, Gitu. amin. Jadi itu juga hal yang menyenangkan gitu. Karena mengingat kalau Wendy pribadi nih Kak Adi ya, maksudnya kalau beberapa kali nonton kontennya Kak Adi ya, maksudnya ngasih nasihat ilmu gitu ya, mungkin di luar sana orang susah dapetin itu, Kak Adi secara gratis gitu ya ngasih ilmu itu. Kalau misalnya secara berpikirnya Wendy ini, kalau Kak Adi buka kelas gitu ya, les atau private, itu kayaknya mahal banget bayarnya Kak Adi. Tapi ini bisa Mungkin lebih ke ini sih, lebih ke waktu sih sebenarnya. Jadi banyak kemarin teman-teman atau pihak-pihak yang memang mengajak saya untuk berkolaborasi untuk bikin sekolah vokal, bikin les apa segala macam. Cuma memang mungkin prioritas saya sekarang tidak di sana gitu, karena saya masih aktif nulis lagu buat ya adik-adik, buat pihak label dan juga buat label saya juga gitu. Terus kemudian saya juga kan masih aktif untuk program-program yang masih ada ya gitu. Jadi artinya untuk saat ini belum kepegang, tapi nggak tahu nanti ya gitu. Jadi justru saya bikin media seperti ini sebagai menggantikan itu, sharing gitu. sebisanya dulu ya. Iya, karena menurut saya untuk jadi penyanyi itu tidak cukup hanya dengan teknik vokal yang bagus, tapi pendidikan mental dan attitude, kemudian bagaimana berjuangnya, bagaimana prosesnya. Mungkin mendengar dari seperti Weni, Weni itu ternyata dia setelah juara, setelah jobnya banyak, dia masih mikirin banyak orang lain ya gitu. Terus ternyata Weni itu dia tidak merasa Lesti, Selfie, Rara itu bukan saingannya ya. Ternyata Weni mau ya cover lagu-lagunya dari penyanyi-penyanyi lainnya ya. Itu kan kalau nggak gini-gini kan mereka nggak tahu gitu bahwa ada sisi-sisi positif lain gitu dari idola-idola mereka yang memang perlu kita sampaikan. Mungkin ya kayak hari ini Weni sampaikan belum pernah disampaikan ke ngobrol yang lain kali ya. Misalnya kok tiba-tiba pengen mengapresiasi sebuah karya dari Kak Adi dan Lesti dan Kak Yusuf. Mungkin belum pernah ya? Karena belum pernah Kak Adi. Karena mungkin pertama Weni nggak terlalu dekat atau nggak terlalu kenal sama penciptanya. Karena berhubung ini kan Weni kenal sama Kak Adi, tahu sama Kak Adi, terus kenal juga sama penyanyinya. Jadi Weni memberanikan. Sebenarnya nggak berani sih Kak Adi. Saya pernah dengar katanya kamu pernah bikin satu lagu, kamu obrak-abrik aransemennya, terus begitu mau tayang suruh turunin ya, pernah ya? Iya, ada trauma juga Kak Adi. Maksudnya Gitu. makanya Weni minta izin dulu secara sah. Soalnya dulu juga pernah, tapi mungkin itu sebagian pembelajaran juga buat Weni ya. Jadi Weni harus legowo juga ketika kita sudah mengaransemen musik baru kan. Kadi tahu ini ya, kalau misalnya cover Weni itu pengen something new gitu lah di lagu itu yang stylenya Weni. Dan ternyata mungkin waktu itu miskomunikasi lah mungkin ya. Lagunya kurang suka gitu ya? Mungkin begitu. Nggak salah juga, karena memang setiap pencipta lagu berbeda-beda ya. Tapi kalau untuk lagu Kak Adi, justru begitu tiba-tiba Weni bisa, misalnya Lesti bawainnya begini, terus kemudian Weni bisa bikin menjadi sesuatu yang berbeda. Kak Adi malah seneng ya? Boleh Kak Adi? Oh boleh. Berarti kalau Buat semuanya juga boleh. Artinya tidak harus ya, kalau bisa ngobrol gitu, bisa ngobrol seperti ini, izin tuh lebih baik. Tapi kalaupun yang lain mau bikin juga boleh, selama tidak terlalu jauh lari dari lagu aslinya. Jangan sampai terlalu banyak merubah lirik gitu, terus merubah notasinya terlalu banyak, itu juga kurang tepat ya gitu. Jadi selama masih dalam koridor yang pas, saya seneng loh. Ya, maksudnya saya tahu ini lah, maksudnya sejauh-jauhnya kamu mengaransemen sebuah lagu gitu, vokalnya itu masih bisa diterima. Tapi maksudnya mungkin seumur-umur Weni kenal gitu ya kan, ya kita lagu, Weni
baru pernah pertama kali dengar pencipta lagunya tuh ngebolehin Kak Adi. Maksudnya dia papain boleh, maksudnya semisal Weni improve gitu, boleh gitu. Karena gini, misalnya Weni tiba-tiba mengcover lagunya Lesti gitu ya. Ya walaupun sama bagusnya dengan Lesti, tapi kalau tidak ada sesuatu yang baru ditawarkan, ya tetap bagusan Lesti. Oh iya, jauh. Gitu. Artinya akan ada perbandingan seperti itu. Tapi misalnya begitu Weni membawakan lagunya Lesti dengan cara yang berbeda, itu tidak bisa dibandingkan. Artinya punya Lesti bagus, punya kamu juga bagus, tidak perlu dibandingkan. Tapi kalau musiknya sama, cara nyanyinya sama, apa-apanya sama, itu gampang banget dibandingin. Justru nilainya itu, kalau menurut Kak Adi ya, itu nilai lebihnya itu nggak ada. Dia memang hanya sekedar cover saja. Tapi kalau Weni pribadi sih kepengennya, walaupun nanti sudah terwujud ya kali, kalau bisa sih jangan dibandingin ya. Karena memang kita karakter yang berbeda. Iya, saya sih yakin sekali begitu Weni bikin sesuatu harusnya itu adalah Weni-nya Weni. Lesti itu dia sudah punya stylenya sendiri, Weni punya stylenya sendiri. Justru menurut saya baik Weni Star atau Lesti Kejora harus dukung nih penyanyi-penyanyi yang kayak kamu. Siapapun ya mau itu fanbase dukung. Kenapa? Karena hal-hal begini akan membuat industri dangdut itu semakin bersahabat dan semakin besar. Ya, gitu. Jadi kalau saya secara pribadi dan saya yakin juga Lesti, dia seneng kalau tiba-tiba kamu punya ide-ide brilian yang memang mau membuat sebuah mungkin 1 atau 2 karyanya dibikin sedemikian rupa dengan hayalan kamu dan dengan kemampuan kamu, mungkin dia juga akan senang dan bangga gitu. Ya, karena saya aja sebagai pencipta lagunya, begitu ada penyanyi yang bisa mengapresiasi lagu, kemudian mencoba untuk membuat bentuk yang berbeda tapi tidak lari dari lagunya, itu saya seneng, gitu loh. Ya, gitu. Karena dangdut akan semakin maju kalau begitu. Amin. Oke? Ya udah pokoknya biar gak lama-lama biar kamu segera mikir. Iya. Saya tunggu, saya kasih waktu kamu ini bulan Mei ya. Sebelum Juni udah kelar. Tapi ini harus berpikir dengan itu dulu ya tadi ya. Oke. Ya pokoknya tetap bagus. Just do your best. Ya. Oke, saya tunggu ya. Lesti. Jadi penasaran. Lesti izinnya. Boleh ya Adik Lesti ya, boleh ya. Oke. Selamat ya. Thank you ya. Makasih ya, makasih banget. Oke, sukses buat kamu ya. Sukses juga selalu buat Kak Adi. Jangan lupa itu WW apa tadi? WW Collection. WW Collectionnya ditambah jadi kalau cowok jadinya apa? WW Collection. Ya pokoknya sukses buat Weni dan untuk semua murid-murid saya, semua anak didik saya, selamat berkreativitas buat kalian. Yuk satu sama lain saling mendukung, satu sama lain saling menjaga, satu sama lain saling menghormati. Ya, sukses buat kita semua. Terima kasih Kak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.